Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Feni Widianti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta IPA. Saya Ganding Nilusiwi Pawestri dengan NIM 230602200028 dari kelas 6B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pokok bahasan yaitu sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi manusia diintegrasikan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Langsung saja pendahuluan dari sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui ekskresi disebut ekskret. Ekskret dapat berupa air beserta zat terlarut di dalamnya, garam-garam, mineral, dan pigmen empedu. Ekskret dihasilkan oleh berbagai organ sekresi di dalam tubuh. Ada 4 organ sekresi di dalam tubuh. Yang pertama ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ginjal. Ginjal ini merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Ginjal ini berbentuk seperti biji kacang merah. Ginjal terletak berada di kanan dan di kiri tulang pinggang. Dari ginjal ini dikeluarkan zat sisa penyaring darah berupa urin atau air seni yang dikeluarkan melalui ureter menuju ke kandung kemih atau vesikula urinaria. Kemudian melalui uretra dikeluarkan dari tubuh. Di sini ada struktur ginjal, ada renal cortex, renal medulla, renal papilla, renal pyramid, renal columns, bulbus capsule, ada hilum, ada renal artery, renal vein, renal pelvis, ureter, major calyx, dan minor calyx. Seperti inilah proses dari tahapan-tahapan ginjal. Yang pertama ada tahap filtrasi, di mana ginjal ini menyaring cairan darah sebelumnya akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang disaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino. Selanjutnya ada tahap reabsorpsi yang terjadi pada tubulus contractus proximal yang menyerap kembali zat-zat masih dibutuhkan oleh tubuh. Reabsorpsi adalah urin yang sekunder. Yang terakhir ada tahap augmentasi. Pada tahap ini, cairan yang dilakukan dalam tahap selanjutnya, tahap terakhir pada tubulus contractus distal. Proses ini sudah terbentuk urin yang sesungguhnya. Yang kedua ada kulit. Kulit ini organ ekskresi yang mengeluarkan sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Kulit ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik. Selain itu, berfungsi untuk mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar. Kulit terdiri atas lapisan luar, epidermis, lapisan dalam, dermis, dan lapisan bawah dermis, yaitu hipodermis. Ada beberapa struktur dari kulit. Yang pertama ada pori-pori, saraf, otot, vena, jaringan lemak, arteri, helaian rambut, folikel rambut, kelenjar minyak. Bagaimana sih kulit dapat mengeluarkan keringat? Jadi, kulit ini memiliki kelenjar keringat yang mengeluarkan keringat sebagai hasil dari sisa-sisa metabolisme. Dan terdapat kelenjar minyak atau biasa yang disebut dengan glandula sebaceae yang mengeluarkan minyak untuk mencegah kekeringan pada kulit kita. Nah, kekeringan yang keluar pada permukaan kulit dapat menyerap panas tubuh dan selanjutnya akan menguap sehingga suhu tubuh menjadi turun dan tidak panas. Yang ketiga ada paru-paru.
Paru-paru ini merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air sebagai sisa metabolisme akan menjadi zat sampah atau racun bagi tubuh. Berikut ada struktur paru-paru. Yang pertama ada rongga hidung, rongga mulut, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, dan rongga perut. Di bronkus ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, berikut rincian dari struktur paru-paru. Yang pertama ada trakea. Trakea ini saluran napas dari laring sebagai batas antara sistem respirasi bagian bawah dan sistem respirasi bagian atas. Nah, respirasi bagian atas antara bagian hidung dan laring. Yang selanjutnya ada bronkus, mengeluarkan benda asing dan kotoran yang masuk dalam saluran pernapasan, dilakukan oleh silia yang ada pada dinding bronkus. Ada lobus, paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan kiri memiliki 2 lobus. Lobus paru-paru kanan dipisahkan oleh patahan miring atau oblique fissure dan patahan lurus yaitu horizontal fissure. Alveolus, kantung udara yang muncul dari bronkiolus berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Yang terakhir ada pleura selaput tipis menyelubungi paru-paru, terdapat dua yaitu pleura viscerale atau selaput yang membungkus paru-paru dan pleura parietal yaitu selaput yang melapisi rongga dada. Nah, paru-paru ini pada pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Dalam pernapasan dada ini ada fase inspirasi, yaitu otot antara tulang rusuk introkostal eksternal berkontraksi. Selanjutnya, volume rongga dada membesar dan tekanan udara rongga dada mengecil. Udara itu akan masuk. Fase ekspirasi, otot antara tulang rusuk atau introkostal eksternal berelaksasi, volume rongga dada mengecil, lalu tekanan udara rongga dada membesar dan udara akan keluar. Pernapasan perut pada fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan volume rongga dada membesar, serta tekanan udara rongga dada mengecil, maka udara akan masuk. Fase ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada membesar, dan udara akan keluar. Mekanisme pertukaran gas ini dijelaskan pada paru-paru. Yang pertama, karbon dioksida hasil metabolisme sel diikat oleh hemoglobin atau terlarut dalam plasma darah. Dengan membentuk ion bikarbonat, reaksi ini dikatalisasi oleh enzim karbonik anhidrase. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida masuk ke dalam jantung dan kemudian dialirkan menuju paru-paru. Yang selanjutnya, saat darah ada dalam pembuluh kapiler di paru-paru dan berdekatan dengan alveoli, terjadilah difusi. Difusi ini adalah proses perpindahan molekul gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Selanjutnya, sel darah memiliki konsentrasi gas karbon dioksida yang lebih tinggi sehingga dipindahkan ke alveoli. Yang selanjutnya, sebaliknya, alveoli memiliki konsentrasi oksigen lebih tinggi sehingga oksigen pindah ke sel darah. Dan yang terakhir, setelah itu karbon dioksida dan uap air dikeluarkan lewat hidung. Yang keempat ada hati. Hati ini merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah NH3 atau amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati ini merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat termasuk racun. Struktur hati ada ligmen koroner, lobus kanan, lobus kiri, ligmen sabit, ligmen bulat, dan kandung empedu.
Fungsi hati ini yang pertama sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, selanjutnya menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit, mengatur kadar gula dalam darah sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, menghasilkan empedu yang berguna untuk mengemulus ikan lemak, menguraikan molekul hemoglobin tua, menghilangkan hormon-hormon berlebihan membentuk protein tertentu dan merawatnya. Dan yang terakhir, pembentukan dan pengeluaran lemak dan kolesterol. Sekian materi dari saya tentang sistem ekskresi manusia. Mudah-mudahan dari presentasi saya ini memberikan manfaat kepada teman-teman yang menontonnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.